Tuhan ingin memberkati engkau, Dia ubah saja itu batu di depan rumahmu itu jadi emas atau jadi berlian, kaya raya kau mendadak, keluar 5 miliar, keluar 10 M. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Air saja Dia ubah jadi anggur. Percaya saja Bapak Ibu. Percaya bukan sembarang percaya, itu menyangkut hati dan imanmu. Tidak sembarang saudara. Haleluya. Kalau engkau percaya itu Tuhan bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan, entahkah 2 roti dan 5 ikan, sisa 12 bakul. Engkau pakai logikamu, engkau membatasi kuasa Tuhan, engkau tidak akan percaya mujizat itu pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena logikamu yang membatasi pengertianmu tentang Tuhan itu sendiri yang berdaulat, yang berkuasa, dan apa saja Dia bisa buat. Mau Dia inkarnasi jadi siapa saja, mau Dia inkarnasi jadi bayi-bayi seperti apa di dunia ini, suka-sukanya Tuhan. Manusia tidak bisa intervensi. Mengintervensi kuasa ilahi sama dengan dosa besar, saudara. Mengkotak-kotakan, membatal-batasi kuasa Tuhan dengan pemikiranmu yang sempit itu, dengan keterbatasanmu sebagai manusia, engkau berdosa. Dan engkau mengajari kepada orang supaya tidak beriman kepada mujizat. Engkau mengajari kepada orang supaya jangan percaya kepada mujizat Tuhan. Engkau membatasi pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Engkau membatasi kuasa pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Bahkan engkau dirimu sendiri jadi penghujat, penghina kerajaan surga di akhir zaman ini. Bahaya saudara. 5 meter air naik di kotamu, di rumahmu barulah engkau tersadar dan memanggil nama Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Tuhan Yesus, tolong saya. Engkau tahu tidak? Tanda 666 itu sudah dibukakan. Engkau tahu tidak? Selalu ini saya sudah bahas, tapi saya ingin mengulang kembali ini karena berhubung dengan acara para naga dan para ular. Ular-ular yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan, mereka mengandalkan kuasa dunia, mamon, kuasa, kekuasaan di dunia ini. Saudara, mari kita buka tanda itu, saudara. Saudara mau senang dengan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saya ucapkan terima kasih, puji Tuhan, dan mau menerima pengajaran kebenaran pada saat ini yang dunia tidak mengajarkan kepada saudara. Karena ini kita melewati memakai hikmat Tuhan, hikmat ilahi yang tidak semua anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan miliki. Oke? Terima itu sebagai sebuah kebenaran. Hanya kepada mereka yang memiliki hikmat Tuhan, hanya kepada mereka yang memiliki hikmat ilahi, yang tahu tanda kode khusus 666 itu yang ada di dalam tanda manusia itu sendiri, yaitu Bill Gates atau BG yang kita singkat ya, sangat terkenal namanya. Dia sudah mempatenkan tanda 060606 itu ada di dalam vaksin itu sendiri yang dia buat. Apakah Anda menentang segala sesuatu yang ada di firman Tuhan ini, dan Anda juga menentang segala kebenaran yang sudah terbuka di depan mata Anda? Sungguhlah Anda itu bebal, manusia yang bebal dan sangat angkuh hati, baik rohani maupun jasmani, saudara. Tidak ada pertobatan di dalam dirimu, sehingga pada akhirnya nerakalah tempatmu, saudara. Ya, di sini Bapak Ibu ya, binatang itu Bapak Ibu keluar dari dalam laut, itu roh. Itu binatang itu roh. Jadi dia ada di dalam roh, ya. Binatang itu kode rohnya 666 atau di dunia nyata itu 060606. Itu yang dikeluarkan tanda itu yang sudah dipatenkan oleh BG itu sebagai tanda atau lambang antikris yang datangnya daripada manusia. Anda memakai logika, membanggakan logika Anda yang pintar itu dan membanggakan kekuatan Anda. Tangan melambangkan kekuatan, saudara, keperkasaan manusia. Otak, pikiran, pengandalan Anda tidak kepada Tuhan, kepada sang ular itu. 666 pemikiran ya. Makanya setan itu menguasai pikiran manusia. Makanya otak kita itu bentuknya ular, melingkar itu ular, saudara. Jadi tanda itu dalam bentuk roh dikatakan keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Ini raja-raja Bapak Ibu. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan daripada kepalanya tertulis nama-nama hujat, yaitu menghina. Cicak saja tahu Bapak Ibu, langsung basuara dia ya. Jadi ke-10 raja itu, ke-10 raja dan ke-7 tanduk itu, 10 negara, 7 negara menghujat.
menghujat mereka, pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh, dan pengikut-pengikut binatang itu. Sebagai pencemooh mereka tampil di akhir zaman ini. Makanya tidak heran 5 tahun yang lalu saya berseru tentang hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, untuk supaya Anda jangan memakai tanda vaksin itu di tubuh Anda, dan menerima tanda itu sebagai tanda kenajisan yang sangat najis di hadapan Tuhan. Anda menghujat saya, Anda mencemooh saya, Anda memaki-maki saya, bahkan Anda mengejar nyawa saya. Luar biasa saudara, tantangan, rintangan, ancaman, pembunuhan yang terjadi dalam diri saya di saat 5 tahun yang lalu itu. Binatang yang kulihat itu berupa macan tutul. Ini ada di Amerika Serikat. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti singa. Ini ada di depan kantornya PBB. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan. Naga itu siapa? Cina. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Lambang negara itu adalah naga yang besar. Dia memberikan kekuatan dan tahtanya. Mengapa COVID-19 itu Bapak Ibu banyak yang actingnya keluar dari negara China? Naga saudara. Saya sudah jelaskan ini dari 5 tahun yang lalu, tapi tidak ada yang mempercayai saya. Hanya sedikit sekali yang mempercayai saya, saudara. Saya sudah jelaskan dan video-video saya itu dihapus semuanya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Siapa itu? Italia Roma. Yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Itu Italia Roma Katolik. Binatang itu pernah luka, saudara. Dia pernah terpuruk. Keluarnya Martin Luther pada waktu itu membuka kedoknya kesesatannya. Pada waktu itu menjual surat penghapusan dosa, membuat tanda salib, Lucifera di dahi dengan arang tempurung hari Abu. Itu semuanya hitam. Tanda daripada Lucifera dunia itu adalah hitam. Sementara materai surga itu cahaya ilahi dari surga, cahaya dalam bentuk cahaya materai ilahi itu salib atau T. Bukan hari Abu atau digosok-gosok dengan abu dapur hitam semua. Tanda orang-orang itu yang pengikut setan Dajjal itu hitam semua dahinya, jidatnya. Itu dari malaikat jatuh, Lucifera setan itu sendiri. Saya sudah bukakan itu dalam bentuk penglihatan binatang. China, dia gandeng burung onta. Timur Tengah, Arab Saudi, Amerika Serikat, Italia. Amerika Serikat dia tutup, Bapak Ibu, dengan DT, Pak Donald Trump, di segitiga piramid. Itu dari 5 tahun yang lalu ya. Semuanya sudah terungkapkan. Nah ini saya ulangi supaya Bapak Ibu, karena video itu sudah dihapus, saya ulangi lagi ini. Ini bukan sembarang hikmat. Hikmat yang saya dapati dikaruniakan Tuhan ini adalah hikmat daripada surga, bukan hikmat daripada dunia. Banyak hamba-hamba dunia berkuar-kuar tentang angka 666, angka 66606 itu mereka tidak tahu tanda itu ada di mana. Karena mereka tidak mendapatkan hikmat dari surga langsung. Mereka hanya menerka-nerka saja, menceramah orang, memberitahukan, tapi mereka tidak tahu tanda 66 ini ada di mana. Dia sudah ada atau belum, mereka pun masih meraba-raba. Karena mereka tidak tahu, saudara. Hikmat ini adalah hikmat ilahi yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi, mencintai dia, mengikuti dia. Tanpa terikat dengan roh-roh duniawi. Tanpa terikat dengan organisasi gerejawi dan nama-nama lembaga keagamaan yang ada di dunia ini. Dan tanpa tunduk patuh kepada pemerintah dan sistem dunia. 666 G20 yaitu sistem ular dunia, mainnya skala dunia kita ya. Nah, hikmat daripada Tuhan itu adalah roh Tuhan itu sendiri, Alfa dan Omega. Di sini dikatakan, dan mereka menyembah naga itu. Jadi di 2020, 2021 dunia itu menyembah COVID. Vaksin 06, 06, 06, 06, 95% penduduk dunia. Jadi sekitar, kalau ada 8 miliar, sekitar 7 miliar lebih menyembah kepada naga itu. Sistem barcode dari naga. Lambang naga itu yang paling kuat, China Bapak Ibu. Dipegang oleh China. Lihat lambang negara ini pakai kode semua ya. Karena mereka besok akan berpesta. Itu tahun baru China, naga. Sang naga itu merayakan tahun baru. Jadi naga ini pegang uang, mamun yang sangat banyak, kekuasaan, ya. Jadi sama saja. Sekarang mereka baku tuduh. Keluarnya dari Amerika Serikat, keluarnya dari China, karena itulah tipu-tipu dunia, saudara-saudara, jangan terkecoh. Ini firman Tuhan ini ditulis dalam bentuk roh, tapi lambang semua, saudara. Nah, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, siapa yang memberikan kekuasaan? Amerika Serikat, Italia Roma, Saudi Arabia, itu yang kuat-kuat, negara kuat ya, pemegang 6666 di dunia ini, saudara. Inggris, Prancis, semuanya itu ikut tergabung. Mereka hanya ikut saja. Tapi yang mempelai lihat, nih yang ada simbol-simbolisnya di sini, itu yang kuat.
Nah, Bapak Ibu lihat acting COVID-19 dari Wuhan, China ya, naga itu. Jadi semuanya memberikan kuasa kepada naga. Nah, naga sekarang ini tidak mau dituduh. Dia lempar kepada Amerika Serikat. Dia punya bukti kuat bahwa itu dari Amerika Serikat. Nah, gimana sudah? Pancing Bapak Ibu, perang terbuka ya. Jadi jangan heran kalau ada perang bom nuklir keluar, salah satu negara kasih keluar Bapak Ibu ya. Nah, terus lanjut. Dan mereka menyembah naga itu. Ya, ini semuanya acting semua itu kan dari Wuhan. Sekarang lihat perkembangan teknologi di Cina. Sangat pesat sekali Bapak Ibu ya. Karena dia naga ya. Itu menjadi background contoh bagi dunia. Betapa canggihnya, betapa pintarnya manusia itu. Dan betapa hebatnya kekuatan logika, teknologi yang diciptakan oleh manusia itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat. Siapa yang bahasa logika? Negara mana Bapak Ibu? Israel. Pintarnya minta ampun. Wih, daging sapi saja, daging-daging semua mereka bisa tiru pakai tinta saja ya. Pakai teknologi semua, pakai cairan-cairan, jadi semua. Lihat itu Bapak Ibu, saking pintarnya itu Cina, apa semua, telur dia tiru, udang dia tiru, mau ikan dia tiru, pakai plastik semua, beras dia tiru. Habis selesai. Kenapa? Otaknya terlalu pintar, saudara. Dengar ya, Bapak Ibu, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, iman, di hati, bakalan jahat Bapak Ibu. Bakalan jahat. Dengar baik-baik, siapapun Anda, mau agama apapun Anda. Karena saya tidak membahas agama di sini, saya membahas manusianya dalam universal manusia itu yang pakai logika atau pakai iman kepada Tuhan. Agama itu buatan manusia, saudara, bukan buatan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan agama, Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa. Dan Tuhan berpesan harus bersyukur. Menyembah Tuhan, bukan menyembah patung, bukan menyembah batu, bukan menyembah hewan, bukan menyembah binatang, buatan langit, matahari, bulan, bintang, jangan disembah. Sembah Tuhan yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Itu pesan Tuhan ya. Terus lanjut. Manusia di dunia ini berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Naga ini loh Bapak Ibu. Siapa yang bisa sama seperti binatang ini? Bangga manusia ya. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Hitung saja Bapak Ibu, sudah habis ini. 42 bulan lamanya sudah habis. Dari 2020-21 sudah habis. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Siapa yang menghujat ini? Naga. Naga-naga dan para ular-ular. Bapak Ibu lihat di pasukan 77. Bapak Ibu tidak usah lihat ke luar negeri, tidak ada di luar negeri. Firman Tuhan ini untuk orang Indonesia, kota Atlantik ini ditulis. Tapi dia menjangkau dunia. Terang itu timbulnya dari Yerusalem baru. Bukan di sana, tapi dari timur ke barat. Bukan dari barat ke timur. Jadi dunia ini tipu-tipu ini membolak-balikan kebenaran. Di dunia tipu-tipu ini Bapak Ibu, pemikirannya, pandangannya dibawa ke barat sana. Putar-putar namanya tipu-tipu. Tapi yang sesungguhnya bintang itu dari timur, saudara. Bukan dari barat. Tidak ada bintang yang muncul dari barat. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kota Atlantik yang hilang itu, peradaban yang paling tua itu, adanya di Indonesia. Bukan juga di Sunda Empire, tapi di Pulau Jawa. Di bawah lautan Pulau Jawa ini, itulah yang paling tua, peradaban yang paling tua. Tidak ada yang dari barat. Jadi setan ini memutarbalikkan karena bintang jatuh itu ada di barat. Bintang jatuh itu ada di barat. Coba sekarang Bapak Ibu dengar berita dunia deh. Memanas loh. Ada yang bakar sesembahannya. Baal. Panas. Panas lah. Siap-siap saja dibom rata tanah semua. Panas toh. Karena itu bintang jatuh. Sesembahannya mereka menyembahnya Baal. Nah itu kota penyembahan terbesar pada zaman dahulu itu Baal. Ular, biawak, naga-naga itu kan di luar negeri sana semuanya. Sedangkan di Indonesia ini kan ikut-ikutan pesugihan, cari harta, cari jodoh. Ditolak cinta dukun bertindak. Miskin cari pesugihan, bunuh sana, tumbal sini. Jadi di semua tempat adalah penyembahan berhala. Jadi jangan merasa diri paling benar juga. Di kotamu, tetanggamu tahu-tahu ular semua sembah setan. Sediakan kamar pesugihan supaya cepat kaya.
Sediakan kamar khusus supaya berubah jadi ganteng dan cantik. Tahu-tahu pakai kembang 7 rupa, 10 rupa. Minum kembang kentil, makan kembang melati supaya jadi daya pemikat untuk lawan jenis. Tanam di sini, tanam di sini, tanam di sini, tanam di sini. So, semua serba susuk, setan semua untuk memikat daya lawan jenis. Setan semua sayang. Jadi di mana saja ada setan. Jadi jangan merasa-rasa sok suci dah. Anda tidak tahu, makanya cross check. Kurang kaget lagi diri sendiri suka masukkan setan. Gara-gara hati tidak benar, tidak sungguh-sungguh suka masukkan setan. Kalau iman Anda kuat ya usir setan itu, masuk sebentar cari tahu agendanya baru usir, sudah sana. Gitu. Kalau Anda kuat. Kalau iman Anda tidak kuat, tidak mau keluar tuh setan satu hari full sampai habis tenaga tidak keluar tuh setan. Datang juga toko-toko agama bawa usir, tidak mau juga dia keluar. Karena imanmu lemah, terlalu lemah. Terus Bapak Ibu, kalau mau menjelaskan tentang Wahyu 13 ini, keluar dari itu kan cara masuknya itu kan di 2020 ya, pembukaannya mereka itu ya. Itu dari tahun 2020-21. Yang mana yang keluar di situ Bapak Ibu, itu hikmat Tuhan untuk mencegah anak-anak Tuhan di seluruh bumi itu jangan pakai tanda 666 itu. Tapi karena terlalu buta dan tuli, terlalu senang dengan kenyamanan dunia, kenikmatan dunia, hawa nafsu, cinta seks, cinta keduniawian, mau pingin masuk mall, pingin jalan-jalan, pingin inilah, pingin ini, Anda tidak tahu tanda itu ada di mana, saudara. Dengar baik-baik ya. Jadi binatang itu penuh dengan roh kesombongan dan hujat. Ingat Bapak Ibu, sampai 4 kali itu pasukan Bapak Surgawi tak cecer. Karena apa? Naga-naga, ular-ular tidak mau pasukan 77 itu berdiri, saudara. Karena mereka tahu pasukan ini akan kuat, saudara. Dan pasukan ini akan pimpin dunia ini dengan skala dunia dengan gada dan besi. Kekuatannya itu luar biasa. Memang yang nampak di Zoom itu hanya beberapa orang, tapi kan pengikutnya seluruh dunia, saudara. Dan setan naga-naga itu tahu. Makanya pada waktu setiap pasukan itu roboh, kata-kata hujat, kata-kata mencemooh, menghina, segala rupa mereka katakan, keluar semuanya. Jangan heran, karena apa? Di mulut mereka diberikan kesombongan dan hujat, Bapak Ibu. Diberikan juga kuasa pada waktu itu ya, sudah lewat Bapak Ibu ya. Sudah lewat waktu itu. Waktunya berapa? 42 bulan lamanya sudah lewat toh. Nah, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Roh-roh yang ada di surga ini loh dihujat oleh naga dan ular-ular. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di bumi menyembahnya, saudara. Orang yang diam di atas bumi ini menyembah binatang itu. Banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan. Siapa ini? Mereka bertanya-tanya, siapa ini? Mereka saja buka kitab Wahyu takut. Dengan simbolis, binatang, lambang kode angka. Tidak tahu mereka. Buta Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada persekutuan. Hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Semuanya sibuk cari uang. Semuanya sibuk cari kenikmatan dunia. Semua sibuk cari dengan keegoisan diri mereka. Mamon yang banyak. Supaya saya dihargai, saya dihormati orang. Supaya saya bisa diakui, saya sebagai teman mereka, masuk di klub mereka, masuk di persekutuan mereka. Banyak manusia seperti itu, ingin pengakuan dari manusia. Akhirnya mereka lupa mencari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya saya dilihat orang pelayanan full, sibuk melayani, akhirnya lupa dengan hubungan yang intim, yang indah dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Lupa mereka. Karena ini, kenikmatan dunia, kesibukan kehidupan sehari-hari, dan kegiatan rutinitas yang mungkin membosankan, atau mungkin menyenangkan, atau mungkin dosa-dosa yang terselubung, yang orang lain tidak tahu, itu yang kita lakukan. Tidak ada CCTV, tidak ada orang yang memantau kita, hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Oke? Apa-apa yang kita buat, hanya di atas saja yang tahu, kan? Banyak yang komen seperti itu, hanya di atas saja yang tahu. Oke, lanjut. Jadi semua orang menyembah binatang itu ya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Berarti nama Anda tidak tertulis dalam buku kitab kehidupan. Dari anak domba yang telah disembelih. Anak domba yang telah disembelih. Menderita, saudara. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Ini bagi mereka yang sudah terima tanda ini.
Ini Bapak Ibu, harus bayar harga pakai ini. Rahasianya di sini ya, ditawan akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Jangan lari Bapak Ibu, supaya apa? Masuk surga. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kalau Anda memiliki kerendahan hati, Anda akan tahu maksud dan tujuan firman Tuhan ini ditulis dalam dimensi roh dan kebenaran. Jangan Anda lari. Terima saja itu kematian martir di depan mata Anda. Yang mau ditawan, tawan. Ditawan ini disiksa loh. Dicabuk gigi, dicabuk kuku. Kan disuruh menyangkal. Ini yang batawan ini siapa? ISIS Bapak Ibu. ISIS ya. Jaringannya itu mendunia saudara. Dan ini disokong. Dana yang besar. Skalanya dunia. Ingat burung putih. Dia gandeng apa? Onta. Dan di atas onta itu saudara. Ada apa? Sik-sik. Prajurit 2 meter lebih itu pedang yang diangkat mengkilat-mengkilat saudara. Cuma dapat lihat mata, hitam semua saudara. Tinggi tegap, dia duduk di onta. Itu artinya ISIS. Habis saudara. Jadi penglihatan ini 5 tahun yang lalu ya, saya sudah menjelaskannya. Dan hendaklah kalian mendengar baik-baik. Saya ulangi lagi karena video saya sudah banyak yang dihapus. Ini penjelasan ulang. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi ada binatang yang keluar dari dalam bumi, ini yang lain lagi. Dan aku melihat binatang yang kedua, jadi berbeda dari binatang yang pertama ya. Supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya, karena yang bisa menjelaskan ini adalah orang-orang khusus yang dipilih Tuhan saja, titik. Hamba-hamba biasa tidak bisa menjelaskan dan membuka rahasia kitab Wahyu ini. Mereka saja baru membukanya, bingung membacanya, apa ini istilah-istilahnya, ini binatang lah, ada kode nomor lah, ada apalah. Jadi ini yang keluar ini, ada binatang juga yang keluar dari dalam bumi Bapak Ibu ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2, sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Jadi ini penyamaran ya, dia menyamar seperti Mesias. Mesias tapi palsu. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh, yaitu Italia Roma. Jadi binatang itu dulu pernah terluka saudara, ya, pernah terluka parah di alam roh. Di dunia nyata itu pengikutnya itu banyak beralih, ya, terjadi kekalahan besar di bumi ini juga. Pengikutnya berpaling karena terbuka mata mereka. Masa ada surat penghapusan dosa sih? Masa ada begini-begini? Tidak benar nih. Masa ada Bapak suci sih? Masa ada ya, yang ada Bapak dusta, tidak ada Bapak suci. Bapak suci itu hanya Bapak Yahweh, Bapak surgawi. Ya, di dunia ini semuanya manusia berdosa. Lihat saja kelakuan-kelakuannya, kan terbongkar semua itu video-videonya. Bagaimana mereka berkelakuan habis ibadah di dalam gereja saja, di dalam apa mereka sudah berzina di situ. Tidak beres, tidak betul. Jadi mereka menyamar seperti malaikat terang, seperti Tuhan Yesus. Jadi binatang ini Bapak Ibu, dia menyamar seperti Tuhan Yesus. Tetapi dia berbicara, orang semua dengar ini dunia, skala dunia dia berbicara seperti seekor naga. Nah, dan seluruh binatang pertama, nah makanya dia keluar-keluar tuh pada tahun 2021, 20 dia suka keluar-keluar kan, LGBT, lesbian. Jalankanlah LGBT, lesbian sebagai sistem dunia, sebagai cara kita menghormati kemanusiaan di muka bumi ini. Padahal LGBT, lesbian itu sangatlah dibenci Tuhan, memancing murka Tuhan. Nah, dia menjalankan dengan alasan peri kemanusiaan katanya. Nah, namanya ular, ya. Dan itu didengar oleh seluruh dunia, saudara, ya, seluruh dunia. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Nah, ini binatang yang pertama ini kan keluar naga yang dari ini. Wahyu 13 ini, yang pertama binatang yang keluar dari dalam laut ini kan dari China, Amerika. Nah, ini jadi dia ini berkoar-koar, ini binatang yang lain, ini dari Italia Roma nih, dia keluar nih, binatang dari dalam bumi dia keluar nih. Jadi dia berkoar-koar nih, dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya di depan matanya. Makanya dia koar-koar terus nih. Dia keluar-keluar terus sambil berkunjung ke negara-negara tuh, sambil bawa uang, bawa dia panggil semua agen-agen yang seroh, baik itu hamba Tuhan besar, hamba Tuhan terkenal, hamba Tuhan setega terkenal, ya namanya kalau satu roh dengan dia panggil semua, uang jalan. Nah, dia panggil yang satu roh itu, keluar-keluar kalian ya, karena kalian agen-agenku di bumi. Keluar-keluar harus pakai tanda 66 itu, harus pakai tanda vaksin itu, supaya sehat tubuhnya, supaya jadi manusia yang luar biasa, supaya imun tubuhnya kuat. Nah, tahu-taunya meninggal, supaya dia itu meninggoy masuk surga. Nah, surganya Lucifer berbeda dengan surganya Tuhan. Surganya Lucifer itu nerakanya Tuhan. Kalau pakai tanda itu dia bawa Anda ke surganya setan, bukan ke surganya Tuhan. Dia kan janji kalau Anda pakai vaksin itu, tanda triple six itu,
Anda semakin kuat, sehat, bahagia, sukacita, dan masuk surga. Surganya siapa ya? Surganya Lucifer, setan lah, malaikat jatuh itu. Jadi agen-agennya sangat banyak di sini. Ya, mereka yang terikat rohnya di bumi, yang cinta mamon, cinta uang, cinta harta, cinta kenikmatan dunia, cinta hawa nafsu, seks, semuanya tak bawa. Itu secara roh ya, dia ambil. Karena di dalam tanda 66 ini, ilmu sihirnya tinggi sekali, saudara. Sihirnya itu tinggi sekali. Sihirnya tinggi sekali. Jadi secara roh itu dia ambil semua, dia tarik semua. Pakai ilmu sihir. Ilmu sihir-sihir dunia. Anda mau tidak sadar, tanpa sadar, itu roh Anda, hati Anda yang mau pakai tanda itu. Mau sadar, tidak sadar. Mau terpaksa kek, mau tidak makan kek, hilang pekerjaan, itu karena roh. Hati Anda yang berbicara, saudara. Nah, lanjut. Jadi binatang yang kedua ini sudah keluar, berbeda Bapak Ibu, ini dari Italia Roma, dia keluar-keluar terus, kunjungan terus ke negara-negara. Dia kumpulkan agen-agennya itu di setiap negara. Nah, makanya ada yang seperti kerasukan lah, orang-orang yang pakai tanda itu supaya kita sehat, supaya kita ini. Nah, sampai meninggoy Bapak Ibu. Jadi sudah miliar yang meninggoy tanpa mereka sadari, menyerahkan nyawa mereka ke tangannya setan. Belum waktunya meninggoy, mereka sudah mati meninggoy. Padahal belum ada waktu Tuhan panggil mereka sudah meninggoy sendiri karena tanda setan itu. Jadi Lucifer yang ambil nyawa mereka tiba-tiba. Terus, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Jadi dia pantau kan, ini sudah jalan nih dari Wuhan, dari China, Amerika, dia pantau keluar sudah dia menyembah, keluar sudah ini yang dari Italia Roma. Dia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama itu yang luka parahnya telah sembuh. Sembuh toh? Sembuh dia sehingga orang mengaguminya, menyanjungnya. Dan banyak orang terseret untuk memakai tanda itu. Dan pengikutnya miliar loh di seluruh dunia. Makanya dikatakan 95% orang sudah memakai tanda vaksin Dajjal 666 itu. Ya, hampir semuanya karena pengikutnya banyak, mainnya dunia kan. Jadi sudah sangat tersesat lah betapa jauhnya umat manusia ini tersesat dibawa setan tanpa Anda sadari. Makanya kalau masih melek iman Anda, terbuka mata Anda, segeralah bertobat. Orang yang sudah terbuka matanya itu pelan-pelan mereka akan menarik diri loh saudara. Keluar dari agenda setan, keluar dari jaringan ular ini. Karena mereka tahu rupanya saya sudah tersesatan. Baru sadar mereka, sadar ya. Kan masih ada waktu untuk bertobat ya. Itu di tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena dialah sumber penyelamat bagi bumi yang sedang terbuai, bagi bumi yang sedang mengandung, bagi bumi yang sedang dalam keadaan kesakitan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber jalan keluar, sumber keselamatan itu, saudara. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Untuk menyembuhkan kesakitan bumi ini, untuk menyembuhkan tanda itu Bapak Ibu, menetralisir. Ada kasih karunia Tuhan ya. Itu kata manusia itu menetralisir, tapi di sini itu mempelai lihat itu ada kasih karunia Tuhan sih bagi manusia. Kan banyak itu, miliar. Kasihan kan Tuhan lihat. Daripada miliar dicambuk-cambuk siang malam di neraka. Nah, Tuhan kasih waktu kepada Anda untuk bertobat. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang tidak mau bertobat ya Tuhan biarin no. Yang mau bertobat aja, yang mau aja ya, yang Tuhan tolong. Yang tidak mau, yang sombong, bebal, saya begini kok, apa yang itu Ibu Fei katakan kok belum. Apa dia keluar-keluar dari 5 tahun yang lalu itu, katanya mau kena bisul, cacar monyet, HB turun, kanker, tumor, semua kanker kulit, kanker usus, semuanya mana belum terjadi kok. Kan banyak pengejek-pengejek pencemooh itu kan seperti itu. Mempelai itu kan sudah lihat dari 5 tahun yang lalu, malah dari 2019 mempelai dapat penglihatan itu ya. Tapi kan orang tidak percaya ya, tunggu saja no waktu ke depan. Kan mempelai dirikan rumah sakit jantung, tumor, kanker, semuanya ada mereka. Nanti kan full semua itu rumah sakit. Kan menampung pasien, kan mereka panen raya. Bawa obati, HB turun, DBD, bilang DBD, tahu-tahu HB turun, meninggoy. Tahu-tahu dia hantam di jantung, saudara. Nggak ada bisa para medis itu bisa bantu kalau dia hantam di jantung. Cuma kan Anda menginap di rumah sakit, cuci darah ke apa, puluhan juta lah habis. Gitu, jadi sadis Bapak Ibu ya, cara setan ini bekerja. Dia ambil kebahagiaan Anda, sukacita Anda, harta Anda, dia menyiksa Anda. Ya itulah yang terjadi seperti Bapak Ayub. Anda lewati semuanya. Ya kalau Anda syukur-syukur belum dapat, paling bulan depan kah, tahun depan kah. Seperti itu, waktu beda-beda Bapak Ibu. Ada yang sudah dapat bisul duluan, ada yang belum. Ada yang sudah dapat macam-macam, ada yang belum. Itu tergantung sih. Kenapa tiba-tiba mata saya ini seperti seperti ada pasir. Tunggu ya Bapak Ibu ya.
Seperti ada pasir Bapak Ibu menghalangi pandangan mata saya sehingga saya tidak bisa baca ini firman Tuhan. Ada gangguan sedikit Bapak Ibu ya. Harap maklum. Karena kita ini main di dunia roh, main juga di dunia fisik kan. Nah, lanjut Bapak Ibu, lanjut ya, supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya, supaya Bapak Ibu tidak disesatkan orang, supaya Bapak Ibu tidak dengar dari si A kok beda dengan si B, si C, D. Ya Bapak Ibu, kalau mau jadi belajar firman Tuhan ya puasa dulu, supaya Bapak Ibu juga diberikan hikmat ilahi daripada Tuhan, membedakan mana yang benar, mana yang berasal daripada Tuhan, mana yang bukan. Kok tiba-tiba mata nah, puji Tuhan, haleluya. Gangguan Bapak Ibu ya. Maaf ya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Ya, jadi betapa bahayanya Bapak Ibu binatang yang kedua ini. Dia banyak mengadakan tanda mujizat, banyak juga mengadakan hal-hal yang begitu ajaib bagi mata manusia. Ini menyangkut teknologi Blue Beam. Teknologi Blue Beam di sini berbicara ya, teknologi Blue Beam. Seolah-olah itu adalah mujizat, seolah-olah itu tanda dahsyat dari langit. Mereka seolah-olah membuat dari langit itu turun api. Tahu-tahu teknologi Blue Beam itu saudara. Terus di sini juga berbicara tentang Centremail. Ya. Jadi dari negara-negara inilah yang punya program sistem Centremail yang menggenosida manusia, membuat manusia itu sakit, termasuk saya. Demam, panas dingin, batuk, influenza, semuanya, semua manusia di bumi pada sakit. Nah ini mereka mengadakan tanda-tanda dahsyat itu, semuanya sakit coba. Mana tidak dahsyat itu saudara, satu dunia loh. Depi semprot di atas, di bumi, teler. Bahkan banyak yang meninggoy. Gara-gara apa? Fisik tidak mampu. Ya, fisik tidak mampu saudara. Ada apa sih di mata saya ini? Heran deh. Ada cinta di mataku. Jadi DT ya, binatang yang kedua itu bukan sayang, Nona Yusni. Ini dari gedungnya yang lambangnya ular besar, Vatikan. Dananya sangat besar saudara untuk melakukan program ini. Terus menurunkan aturan-aturan dunia, pemberkatan LGBT, lesbian, itu semuanya keluar dari Vatikan saudara. Yang dilarang Tuhan, itu yang mereka lakukan. Cium-cium patung, sembah-sembah patung, itu yang mereka lakukan. Gedungnya itu ular loh, lambang ular besar saudara. Jadi jadi binatang ini lebih kuat daripada yang pertama. Ada tugas-tugasnya masing-masing ini. Yang binatang yang keluar pertama itu, saudara-saudariku, itu naga dan dari Amerika Serikat dan Timur Tengah ini. Binatang yang keluar dari dalam laut. Tapi ini binatang yang keluar dari dalam bumi. Beda lagi Bapak Ibu. Dari Vatikano sayang. Ini. Jadi, ia bisa menurunkan apa semua. Mujizat-mujizat itu Blue Beam saudara. Dan Centremail. Mengadakan tanda-tanda, manusia itu merasa, wow, luar biasa ya. Wow, siapa yang dapat bisa melawan ini ya? Ya Tuhan lah yang bisa melawan Dajjal itu, melawan setan itu sendiri, Lucifera. Tuhan lah. Perhatikan setiap video apa yang mereka putar. Dengar itu Cica lebih pintar lagi daripada manusia ini sudah. Cica saja teriak-teriak dari tadi, iyo betul. Coba kalian dengar kalau buka tentang pintu neraka. Itu bukan pintu surga, itu pintu neraka yang dia buka saudara. Bagi dunia. Untuk bapanen kamu pero, kamu pe jiwa. Kamu dengar itu jeritan jiwa dari dalam jurang maut itu Bapak Ibu. Merinding kamu. Dengar. Kasih besar kamu pe volume handphone ketika itu yang dikatakan setiap tahu dikatakan Bapak apa kek. Yang penting mempelai tidak ada percaya Bapak suci. Tidak ada Bapak suci di dunia ini. Bapak suci itu Bapak surgawi. Tidak ada Bapak suci bangkangkan diri. Jadi Bapak suci tidak ada. Kamu lihat kelakuannya itu Bapak-bapak suci. Aduh banyak sekali videonya tersebar. Najis. Najis sayang. Jadi jangan terkecoh, jangan tersesat, jangan juga terbuai. Kita harus belajar bersama-sama. Dari kebodohan kita yang tersesat ini. Ya kan? Ya saya bisa membuka ini kepada Bapak Ibu karena saya punya roh Tuhan itu sendiri.
Roh itu yang berbicara, yang memberitahukan kepada saya dari dahulu sampai pada saat ini. Dan roh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Dia ada selalu dengan saya. Ya, seperti itu. Banyak kan yang mengatakan, oh Ibu V itu cuma di tahun 2020, 21, 22, 23 saja Tuhan pakai. Seterusnya, selanjutnya sudah tidak. Gimana bisa penafsiran Anda seperti itu, saudara? Buktinya saya semakin percaya cahaya, semakin berkilau-kilauan. Karena saya ketemu inkarnasi Tuhan sendiri di bumi, di surga saya ketemu, toh. Nah, itu terjadi fitnah-fitnah dunia, Bapak Ibu ya. Seperti yang terjadi di zaman-zaman dahulu, banyak kan fitnah dajjal. Kebenaran dikatakan sebagai kesesatan, dan kesesatan dipuja-puji sebagai kebenaran. Itu namanya fitnah dajjal. Manusia sekarang itu tidak bisa membedakan lagi tangan kiri, tangan kanan. Tidak bisa lagi membedakan yang benar, yang salah. Tidak bisa. Makanya saya mengajari Bapak Ibu, walaupun saya lelah, saya capek, fisik saya tidak sehat, tidak fit, tapi roh saya ini menyala-nyala melayani Bapak Ibu. Karena saya cinta Bapak Ibu, saya kasihi Bapak Ibu, bukan roh. Roh Bapak Ibu mau binasa selama-lamanya di neraka itu. Kalau saya tidak bakuar-kuar, tidak memberitahukan kebenaran kepada Bapak Ibu yang sesungguhnya, Bapak Ibu hanya mendengarkan khotbah-khotbah yang level biasa saja, mengenai berkat, kesembuhan, mujizat. Itu level biasa-biasa saja. Tapi kalau membuka kitab yang masih termaterai dan tersembunyi, itu luar biasa. Namanya kitab yang masih termaterai dan tersembunyi bagi dunia. Itu luar biasa, saudara. Harus memakai roh Tuhan itu sendiri baru bisa. Kalau tidak bisa, tidak ada roh Tuhan itu tidak bakalan bisa, saudara. Tidak bakalan bisa. Ya, saya dengan kerendahan hati, saya memberitahukan kebenaran ini kepada saudara, walau nyawa saya ini terancam-ancam. Nyawa saya terancam-ancam. Kalau saya juga dibunuh mati mendadak tiba-tiba. Yang penting kebenaran ini Bapak Ibu sudah dengar daripada saya. Saya juga mati dengan bahagia. Kalau mereka mau bunuh saya, langsung Tuhan kasih pecah 5 ini bumi, saudara. Tidak main-main, langsung pecah 5. Takutlah setan. Kalau Tuhan kasih pecah 5, dia toki pakpuk. Langsung kiamat. Tidak ada lagi 1000 tahun damai, langsung tak loncat tiba-tiba di pecah 5 ini di bumi. Takutlah setan. Naga-naga ular-ular, kita tidak takut. Banyak kekayaannya, banyak uangnya, mana mereka tidak takut, saudara. Kalau saya tidak takut saya juga mau mati, tidak takut juga saya mau hidup. Ya tidak punya apa-apa, saya bersyukur saya masih hidup. Jadi nyawa saya ini diincar dari waktu ke waktu ya. Ya tidak apa, habis baku habis. Pica 5 kok. Mereka sentuh saya, pica 5 bumi. Langsung Tuhan ambil di pedang, kasih pica ini, tatung, tuh, sentuh kamu. Sentuh kamu saya, kotek kamu Tuhan. Tuhan Yesus langsung mengamuk di sana. Langsung dikasih pica 5 di bumi. Tidak ada maaf bagimu setan-setan, ular-ular, naga-naga. Langsung di api, bukan cuma 1000 tahun di api, selama-lamanya di api. Langsung muncul 1000 tahun damai, tidak dikasih keluar itu setan, langsung loncat ke Yerusalem baru, langsung pecah 5, mati semua orang. Yang buat bangker di bawah tanah percuma semua, mati semua. Coba untuk apa itu bangker? Nah gitu, saudara. Jadi ini mereka ini tidak bisa menyentuh kita atau menyakiti kita lagi, kecuali mereka bisa memberkati kita, membuat kita itu senang. Karena apa? Kita malaikat surga yang turun ke bumi, yang sementara bertugas mendirikan 1000 tahun damai di muka bumi ini, sayang, gitu. Nah, terus lanjut. Jadi binatang itu dulu pernah terluka ya. Banyak hal dia terluka pedang pada waktu itu. Kejadian Martin Luther, kejadian tentang perang salib. Itu juga terluka, banyak kekalahan, banyak apa. Terluka binatang itu ya. Itu Italia Roma, saudara. Dia pakai salib itu untuk membuat manusia itu benci kepada Tuhan. Itu setan, saudara. Pakai salib, namanya itu perang salib. Itu bukan perang salib, saudara. Supaya apa? Manusia itu benci Tuhan, tidak mempercayai kuasa Tuhan. Pokoknya benci deh kepada salib. Padahal salib itu tanda pengorbanan kudus, pencurahan darah ilahi untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Di sini di abad itu manusia bimbang, rugi. Manusia itu bimbang karena tak punya iman, mereka sesat karena di abad itu perang salib. Jadi salib itu pertumpahan darah yang sangat besar, saudara. Sehingga manusia itu jadi benci kepada salib, yang kalah itu benci kepada salib. Kenapa ya? Keluarganya dibunuh, sanak saudaranya dibunuh di depan matanya. Gimana nggak benci? Namanya manusia itu punya dendam toh. Apalagi dipakai setan. Nah, setan siapa tipu-tipu sudah no? Gitu. Jadi cerita aslinya gitu. Jadi jangan tertipu oleh sejarah yang ditulis oleh karangan cerita bohong-bohong, dusta-dusta manusia.
Yang kata-katanya dulu kalian bilang itu sanjung-sanjung Bapak Gereja, Bapak Gereja. Ya kalau Bapak Gereja itu orang suci, orang anu, pastilah mereka itu akan mengkanonisasi kitab Henokh. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pangeran Ilahi Yesus Kristus. Kenapa mereka takut kanonisasi dan kitab Henokh? Sementara kitab Henokh itu adalah kitab yang paling rahasia untuk membongkar tabir rahasianya setan. Membongkar kebusukan tentang pemerintahan duniawi yang dipakai oleh setan. Mengapa mereka takut, sangat takut untuk mengkanonisasi kitab itu? Sedangkan nabinya Henokh adalah nabi yang paling dekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Makanya dia bertentangan dengan sistem pemerintahan dunia pada waktu itu. Dan dia membongkar kegiatan malaikat jatuh ini seperti apa. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi tentang dunia masa depan, tentang dunia dan waktu saat kita ini hidup, saudara. Jadi seperti itu rahasianya ya. Jangan Anda tertipu dengan Bapak Suci, dengan Bapak-Bapak gereja. Jangan. Jangan Bapak Ibu. Tapi terpuji-pujilah Tuhan, sebagian dari kitab roh yang dituliskan roh kepada kita yang aman bagi setan, itu disingkapkannya kepada kita. Jadi kitab Henokh mereka takut, sangat ketakutan sekali. Karena Henokh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Semua rahasia ada di situ, saudara. Takut mereka. Makanya kitab itu tidak direstui dan tidak dikanonisasi. Ya, tidak lulus tes dia Bapak Ibu untuk dikanonisasi. Sama seperti suara kebenaran yang saya koar-koar, yang saya dengungkan di dunia yang gelap ini, semuanya mereka tolak, bukan? Mereka hapus, mereka blokir. Saya tidak mendapatkan dolar atau uang dari situ. Dolar saya yang hijau langsung semuanya dimatikan. Karena apa? Suara kebenaran 01. Tertancaplah di jantungnya Lucifer, saudara. Kena. Tertusuklah jantung hatinya ya. Seperti itu. Lanjut. Saya menjelaskan supaya Bapak Ibu tidak bingung untuk menghadapi masa depan, menghadapi ke depannya. Ya kan? Sudah ini yang realnya ya. Jadi Bapak Ibu catat saja atau bagaimana, bisa-bisa video ini dihapus lagi atau gimana, saya tidak tahu juga ya. Kan saya tidak tahu ini mereka itu tindakannya itu tiba-tiba saja, rohnya itu kalau bekerja. Tiba-tiba saja sudah hilang video saya nanti. Sudah hapus, mereka sudah hapus, bukan saya ya. Bukan saya yang menghapusnya, saudara. Ngapain saya sudah capek-capek bicara, capek-capek dandan. Ya kan, walaupun cuma tipis-tipis saya dandan, saya ganti baju, saya sudah keringatan, saya berkuar-kuar. Masa kan saya yang hapus, mereka roh 66 ini yang hapus semuanya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Saudara mau rekam ke, mau catat ke, atau gimana, bisa saja kan banyak video saya yang sudah dihapus saudara, bukan saya ya. Yang menghapusnya, mereka yang menghapusnya saudara. Lanjut. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Nyawa. Apakah itu nyawa? Yaitu robot. Robot AI AI atau AI itu berbicara ya, seperti nyawa manusia kepada patung binatang itu, kepada sistem. Dia berbicara pakai uang saudara, pakai robot, pakai suara, pakai tiruan, semuanya itu sistem yang dikendalikan oleh satu roh, yaitu binatang itu 6666, yaitu teknologi kecanggihan, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Ini AI, patung, robotik, sistem itu berbicara keras karena uang jalan saudara, mamon ya, dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Ke depan ini Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh binatang yang pertama ini yang keluar dari dalam laut ya. Jadi di sini yang martir ini yang tidak menerima tanda binatang ini yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Dia lanjut lagi di sini karena memang itu yang akan terjadi saudara. Ya, sistem ini berlaku ke depan. Jadi AI sudah kan, kita sementara menjalani sekarang, dia berbicara begitu rupa. Robot juga berbicara begitu rupa, AI, dola dili, semuanya berbicara tuh. Kita minta solusi deh. Cuma ketik dola, apa ini, semuanya dia tahu saudara. Jadi itu sistem. Dia berbicara begitu rupa dan begitu menarik, sangat memikat manusia, sehingga manusia itu lupa untuk berbicara dengan Tuhan. Kalau berbicara dengan Tuhan kan susah. Harus perlu puasa, harus perlu baca firman lah, harus perlu beginilah, menyucikan diri, menyucikan hati, baru dengar suara Tuhan. Terus rendah hati lagi. Tuhan kan tidak mau berbicara kepada mereka yang sombong, yang angkuh hati. Kalau ini
binatang ini. Dia bertindak begitu rupa, sehingga dia bertindak begitu rupa, berbicara juga begitu rupa, saudara, sangat memikat dan tidak ribet. Saudara, jadi kalau berbicara dengan sistem setan, dengan setan itu sendiri nggak ribet. Walaupun saudara habis berbuat dosa, wik-wika, mencuri, membunuh, saudara sistem saja. Dola, saya mau makan ini dengan uang begini, bagaimana solusinya? Pergilah di situ, di situ. Dia kasih tahu, Dola saya ingin memasak ini. Tidak ribet toh. Terus AI memberikan solusi. Anda tanya saja kepada Google AI. Bicara semua orang tahu. Bicara sayang. Itu sistem. Terus besok-besok ke depan, ini yang mempelai bilang kan, harus bayar martir. Yang ditawan, tawan. Yang dibunuh, dibunuh. Nah, itulah yang ada di binatang juga pertama. Ya. Jadi di sini ada pembunuhan, kematian martir juga. Yang binatang keluar lagi lebih soy ini dari ini, ada juga kematian martir. Di sini saudara. Ditawan, dibunuh, dia ulangi lagi di sini. Yang tidak menyembah sistem binatang itu, Kiars, ya Kiars itu kan diancam dibunuh, didenda 500 juta, masuk penjara kah berapa anu. Tapi dibunuhnya ini Bapak Ibu ada dengan cara halus, ada dibunuh dengan pedang. Tanya Iman, tanya. Kalau ada di sini Bapak Ibu banyak dibunuh dengan cairan vaksin itu kan. Sudah banyak kan yang mati miliar. Yang mati kan cuma ditutupi kematian mereka. Itu dibunuh Bapak Ibu. Orang banyak yang masih hidup di rumah sakit itu sudah dinyatakan masih bernapas, orang nyatakan sudah meninggal. Meninggal sudah. Kalau sudah tulis meninggal ya meninggal. Mau apa lagi Bapak Ibu? Tidak bisa banyak bantah karena sudah di situ mereka diberikan kekuasaan kepada gedung si ular itu. Ya, dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, ini suntikan vaksin ya, atau pada dahinya, itu tanda Bapak Ibu, keluar kode 666. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Nah, sekarang kan mulai diberlakukan. Anda masuk di mall di mana, beli roti. Saya saja pernah beli roti. Roti itu enak sekali saya lihat ya. Mau beli, mahal roti itu Bapak Ibu, tapi pakai QRs. Saya bujuk pakai uang tunai, saya bilang saya kasih lebih lah 5.000. Gara-gara saya suka memakan itu roti itu, so lapar juga. Tidak boleh, harus QRs. Coba, ini kan sudah mulai tanda-tandanya diberlakukan, saudara. Tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, walaupun sekarang masih ada kelonggarannya sedikit. Kita masih bisa beli di pasar, kita masih bisa anu. Ya karena kan setan ini, ular-ular ini, naga-naga ini juga melihat Bapak Ibu. Murka Tuhan itu meledak-meledak, menyala-nyala. Iya kan? Mereka kunci di tanda ini, murka Tuhan untuk alam itu menyala-nyala, meledak. Takut juga si setan dengan si ular-ular ini, naga-naga ini. Takut. Takut mereka akan murka Tuhan. Kalau mereka ada di atas tanah, tiba-tiba mendadak sudah ada di bawah tanah. Yang penting di sini ialah hikmat. Bapak Ibu pertanyakan, orang yang mengajar Bapak Ibu pakai hikmat apa dia? Hikmat Bapak Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, atau pakai hikmat dunia? Ini lagi Bapak Ibu. Susah kan dibedakan? Tipis-tipis lah perbedaannya. Ya, tidak seorang pun akan membeli dan menjual tanpa memakai tanda binatang itu. Nama binatang itu ialah bilangan namanya. Itu dari manusia. Yang penting di sini ialah hikmat. Kalau tidak ada hikmat Tuhan, Bapak Ibu sampai kapanpun akan menolak tanda binatang itu adalah vaksin. Bapak Ibu itu akan merujuk kepada chip. Barulah itu Bapak Ibu akui sebagai tanda binatang. Itu terlalu jauh itu Bapak Ibu. Itu hanya pernak-perniknya. Saya sudah kasih tahu dari 5 tahun yang lalu. Itu pernak-perniknya yang kelihatan secara jasmani. Tapi Bapak Ibu tidak tahu liciknya setan ini. Bapak Ibu tidak tahu tipu dayanya setan ini. Disitulah letaknya iman. Tuhan langsung tahu mana anak-anakku ini yang berjaga-jaga, mana yang tidak. Mana yang pakai baju sirah, mana yang telanjang. Buta tuli telanjang di alam roh. Setan bawa ke neraka, ikut. Setan bawa ke sungai kenikmatan, ikut. Setan bawa ke kenajisan, seks bebas, ikut. Setan bawa ke selingkuh-selingkuh, ikut. Semuanya diikuti. Gimana? Bapak Ibu tidak punya konsep diri, jaga kebenaran, jaga kekudusan hidup. Dan juga tidak mau bertobat. Susah. Susah Bapak Ibu kalau manusia model kayak gitu. Tidak mau meninggalkan dosa-dosanya. Menikmati dosa. Rugi meninggalkan dosa. Soalnya nikmat, enak, sedap. Gimana tidak sedap? Dosa itu enak, nikmat, dan sedap. Plus, plus, plus. Nagih sayang, bikin nagih. Haleluya. Tidak mau bertobat Bapak Ibu. Jadi di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, ini hanya orang bijaksana ya.
Kalau orang tidak bijaksana, mereka tidak tahu. Punya hikmat dan juga apa? Bijaksana. Punya hikmat dan juga bijaksana. Punya roh Tuhan. Harus komplit Bapak Ibu ya. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya itu ialah 666. Dan bilangan itu sudah dipatenkan oleh BG sebagai milik Antikris. 666. Digitalnya 060606. Siapa yang ingin mencari tahu kebenaran, pastilah kalian akan mendapatkan jawabannya. Tapi bagi manusia yang masa bodoh, tidak mau tahu dan tidak mau peduli tentang kebenaran, mau binasa kek binasa, mau selamat ya selamat, itu urusan Tuhan. Itu manusia bodoh. Manusia yang pintar itu manusia yang mencari tahu kebenaran. Mau itu agamanya apa, mau itu dari mana, mau itu hamba Tuhan terkenal, mau tidak terkenal, mau itu hamba Tuhan dari kampung, kalau Tuhan pakai skala dunia sayang, langsung booming bergetar dunia, skala dunia loh mainnya. Jadi Anda jangan menilai manusia itu, orang itu dari status, profesi, hamba Tuhan terkenalkah, hamba Tuhan tidak terkenalkah, hamba Tuhan yang sedang-sedang saja kah. Saya ini hanya mau mendengar hamba Tuhan terkenal. Bodoh. Anda tidak berdoa, tidak puasa, minta hikmat, minta roh kebijaksanaan untuk mengetahui saya ini mau mengikuti hamba Tuhan duniawi atau hamba Tuhan yang betul-betul memiliki Roh Kudus. Roh Tuhan ada padanya. Walaupun dia hamba Tuhan dari kampung, kasihan, walaupun dia hamba Tuhan tidak dipandang, orang cuma pandang dia sebelah mata saja begini. Orang tidak pandang dia dua mata loh, dua mata satu saja dia orang pandang. Orang cuma pandang sebelah mata begini toh, mata setan dan mata dajal. Orang suka pandang enteng orang itu kan cuma mata satu dia pakai. Siapa ngana